Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, bertemu kembali. Nah, jadi pada video kali ini saya akan lanjutkan lagi sesi tanya jawab seputar merpati. Nah, jadi untuk teman-teman yang mungkin ada kendala seputar merpati ataupun ada pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar ya. Nanti pertanyaannya seperti apa itu kan, kalau bisa saya jawab langsung komentar akan saya jawab. Kalau mungkin jawabannya terlalu panjang, akan saya buatkan video seperti ini teman-teman. Jadi nanti komen saja, nggak usah sungkan-sungkan teman-teman. Apa yang perlu ditanyakan ya. Jadi kita belajar bareng. Nah, oke, kita langsung lanjut untuk pertanyaan yang pertama. Gimana cara mengatasi merpati kutilan? Oke, jadi merpati kutilan teman-teman, atau merpati yang terkena kutil, entah itu di bagian mata ataupun bagian kaki ataupun di ujung-ujung paruh, itu gimana sih obatnya? Yang alami ya teman-teman, tadi pertanyaannya yang alami. Nah, jadi seperti ini teman-teman, merpati kutilan itu contohnya seperti ini. Nah, itu contoh-contoh merpati kutilan teman-teman. Nah, itu cara ngatasi yang alami gimana? Itu sebenarnya gampang teman-teman, gampang, tetapi perlu waktu ya, atau perlu sedikit kesabaran teman-teman, dan sedikit ya tenaga sedikit lah. Nah, itu bisa kita pakai yang pertama bawang putih teman-teman, yang kedua bisa pakai cicak teman-teman. Nah, ini obatnya ya, yang alami. Tapi sebelum kita bahas ke obatnya teman-teman, ini saya akan sharing atau beritahu sedikit informasi penyebab merpati itu bisa kutilan kenapa ya. Jadi ini untuk antisipasi saja biar merpati kita nggak kutilan teman-teman. Yang pertama, merpati kutilan penyebabnya kandang teman-teman. Kandang itu merpatinya terlalu kotor dan lembab. Jadi jika kandang teman-teman mungkin lembab, sedikit basah dan kotor, merpati sedikit ada luka, itu mengakibatkan merpati bisa kutilan teman-teman, atau kalau di sini nyebutnya patek ya. Nah, itu bisa biasanya di bagian kaki teman-teman. Kalau kakinya buat garuk-garuk muka, ada sedikit lecet lalu bakterinya masuk, itu pun bisa mengakibatkan kutilan di bagian wajah, bagian mata ya teman-teman, bagian ujung paruh seperti itu. Jadi kita harus mengontrol kandang kita supaya tetap kering teman-teman, nggak terlalu bersih banget nggak apa-apa, yang penting kering seperti itu. Jangan benyek, jangan lembab. Oke, jadi langsung saja daripada kelamaan, kita langsung menuju ke pengobatannya. Yang pertama pakai bawang putih. Itu bawang putih diparut teman-teman. Nah, kalau nggak diparut bisa kita oleskan langsung di kutilnya teman-teman. Jadi pas kutilnya, ibaratnya pas di paruhnya atau pas di bagian kakinya, itu bisa kita olesi teman-teman. Olesi pakai bawang putih ya. Yang penting diparut dulu lalu diolesi itu. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Mohon maaf tadi batuk teman-teman. Itu diparut teman-teman, lalu parutannya itu diolesin teman-teman di bagian kaki ataupun bagian ujung-ujung paruh ya yang terkena kutilan. Nah, tetapi ini ada kelemahannya teman-teman. Kalau di bagian samping-samping mata ya, atau di kelopak mata, nah itu ini nggak bisa dipakai teman-teman. Karena apa? Takutnya merpatinya kalau pas kita salah ngolesi, itu terkena bagian matanya, nanti sakit teman-teman. Matanya bisa-bisa jadi bermasalah ya. Jadi kalau untuk bagian mata tidak saya sarankan memakai bawang putih teman-teman. Tapi ini sangat efektif sekali untuk bagian kaki, ujung-ujung paruh teman-teman. Itu sangat bagus sekali ya. Lalu ini diberikan pagi dan sore teman-teman. Jadi setiap pagi dikasih diolesi, setiap sore juga diolesi teman-teman. Insya Allah itu 3-5 hari sudah lepas teman-teman, sudah rontok ya, kutilnya sudah kering dan rontok seperti itu. Nah, lalu untuk cicak teman-teman, cicak atau ya cicak ya sering di dinding, itu bisa kita pakaikan dipotong teman-teman, potong kecil-kecil ya, pokoknya seukuran biji jagung, kita lolohkan teman-teman. Sehari itu ya 2 hari sekali teman-teman. Biasanya itu kita kasih 2 kali, itu sudah rontok teman, sudah kering, sudah rontok. Tetapi ini ada kelemahannya yaitu mengakibatkan bulu merpati kalau overdosis ya, itu gampang rontok teman-teman. Jadi ini juga ya sebenarnya ada resiko-resiko tersendiri teman-teman. Tapi kalau saya sarankan memakai bawang putih tadi ya, kalau nggak di bagian mata. Tapi kalau di bagian mata itu lebih baik pakai cicak teman-teman. Untuk yang alami itu
nanti kalau kita dosisnya benar insya Allah akan rontok teman-teman. 2 hari sekali ataupun sehari sekali boleh teman-teman, yang penting dosisnya cuma 1 kali saja, pemberiannya sehari sekali saja, dan seukuran biji jagung teman-teman, boleh ya seperti itu. Nah kalau yang kimia pakai obat lebih oke teman-teman ya, karena efek sampingnya nggak terlalu seperti tadi, jadi lebih aman teman-teman. Nanti obat kutilnya saya sertakan di bawah ya, nanti kalau mau beli di situ teman-teman. Nah lalu ini ada cara yang ekstrim teman-teman. Ini cara ekstrim ini nggak saya pakai ya, pernah saya pakai sekali tetapi nggak saya lanjutkan. Itu saya pernah dapat cara ini dari teman SMP saya teman-teman. Nah ini jadi pas kutilnya itu dipotong dan dipotong seperti ini, lalu dikasih kopi teman-teman. Jadi untuk menghambat darah keluar itu dikasih kopi. Nah tapi cara seperti itu tidak efektif teman-teman, dan malah menyakitkan si merpati tersebut ya. Jadi sebaiknya jangan ditiru seperti itu. Kalau yang dipotong ya lebih baik pakai cicak ataupun bawang putih tadi teman-teman. Kalau mau bagus ya pakai obat teman-teman, itu lebih bagus. Oke, kita lanjut lagi untuk pertanyaan yang kedua. Keistimewaan merpati mata selipah. Oke, jadi apa sih keistimewaan merpati yang matanya itu liplop teman-teman? Satu mata Jawa atau satunya lagi mata jagung, atau mata putih, mata Jawa teman-teman. Pokoknya selewah lah, kanan kiri matanya beda. Itu apa keistimewaannya? Sebenarnya keistimewaan atau kelebihannya itu nggak ada teman-teman ya. Yang saya sudah praktekkan di lapangan, sudah ya beberapa merpati lah, banyak teman-teman. Itu menurut saya nggak ada perbedaan sama merpati-merpati yang mata biasa teman-teman. Ibaratnya yang mata liplop ini sama mata full jagung itu bedanya nggak ada teman-teman. Jadi untuk keistimewaannya sebenarnya nggak ada, tetapi malah ada kekurangannya teman-teman. Kekurangannya itu apa? Kekurangannya banyak di mitos-mitosnya. Mitos-mitosnya itu merpati kalau mata selipah itu katanya ya ini, tapi saya nggak percaya teman-teman. Itu kalau sering latihan gaburan rumahan itu katanya gampang hilang. Nah, tapi saya praktekkan sendiri pun ya sama saja teman-teman. Kalau merpatinya bagus ya tetap pulang, kalau merpatinya jelek ya tetap hilang teman-teman. Jadi tergantung merpatinya. Mata itu nggak berpengaruh terlalu besar banget lah. Cuma ya beberapa persen lah, kecil banget. Jadi nggak ada keistimewaannya ya. Tapi kalau kelemahannya malah ada teman-teman. Itu dan kurang disukai oleh para pecinta merpati tinggian. Nah itu yang percaya mitos teman-teman. Kalau yang nggak percaya seperti saya ya saya pakai teman-teman, nggak masalah ya. Yang penting merpatinya kualitas bagus, dilatih gampang, itu insya Allah akan bagus teman-teman, seperti itu.